Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, kali ini bengkel belum buka, kita akan bahas mengenai Noken As yang semalam ya. Yang semalam yang spek paket CRF ya. Yang langkah 66 kemudian piston 65. Ya, ini kita akan bahas mengenai durasinya. Ini sudah terpasang di head ya, atau di kopnya. Kemudian kita lihat habis ini ya. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di channel ini ya. Kemudian saya mohon dukungannya juga buat teman-teman yang baru bergabung ya, dengan cara subscribe ya, kemudian like-nya. Kemudian buat teman-teman pemula, jika ada pertanyaan seputar dunia otomotif, seputar Noken As atau seputar porting ataupun motor yang lain, bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya. Ataupun mau pesan Noken As atau repair Noken As segala jenis motor, bisa pesan sesuai durasi yang teman-teman inginkan, lift yang teman-teman inginkan, pokoknya semuanya bisa ya, sesuai kemauan teman-teman ya. Mau dicor ulang atau maksimalkan Noken As standar juga bisa ya. Oh iya, tadi kita juga kedatangan paket ya. Ini Noken As juga ya, kayaknya sih, karena tanknya ini dari Ibda Coffee Python Keraksan ya, masih Jawa Timur ya. Ibda Coffee ini kayaknya Noken As, nantilah kita buka, kita cek. Yang penting teman-teman sabar, kirim sini tetap saya layani dan tetap saya terima ya. Sabar ya Mas Ibda Coffee ya, sabar. Secepatnya kita proses ya. Oke, kita langsung bahas seputar durasi dari Noken As yang semalam ini. Nah, ini menggunakan Templar RRA ya, karena requestnya menggunakan Templar RRA. Kemudian yang terpasang ini juga sudah RRA ya, nantilah kita buka ya. Ya, kita akan baca durasinya secara manual ya. Seperti ini ya. Nah, ini busur derajatnya. Jadi pertama kita lihat dulu sebentar. Pertama kita lihat di, aduh kok gelap. Nah ya, nah, kelihatan ya. Pertama kita lihat bukaan X ya, kita putar berlawanan searah jarum jam. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita lihat dulu di sudut berapakah klep X atau Noken X pertama kali membuka. Nah, perlu catatan ya buat teman-teman. Untuk mengacu perhitungan yang biasa umum digunakan, kita hitung mulai dari angkatan klep 1 mili ya, angkatan 1 mili, bukan 0,01 ya, ini 1 mili ya. Nah, oke, kita putar berlawanan dengan arah jarum jam ya, seperti ini. Nah, dia sudah mulai buka. Kita perkirakan saja ya, kalau hitungan pastinya sudah saya hitung kemarin ya, menggunakan busur derajat ya. Nah, kita ini sekedar untuk pengetahuan buat teman-teman saja ya. Nah, oke, kita gerakkan, kira-kira sudah terangkat 1 mili. Kemudian kita lihat ya, posisi topnya berada di sini ya. Ini berada di kisaran angka 60 derajat kalau di sini ya. Kalau di sini ini berada di sekitaran angka 60 derajat ya. Bisa dipahami ya teman-teman.
X membuka ini di angka 60 derajat. Kalau kita lihat di busur derajat ya, ini 60 derajat. Nah, kemudian kita putar lagi. Kita putar ya. Kita lihat puncak tertingginya itu ada di sudut berapa. Nah, sampai kalau puncak tertinggi itu di lob, bisa di lob ya, atau di nose, atau di puncak noken as, itu biasanya tidak bergerak ya. Nah, ini puncak. Nah, bisa kita lihat yang ini ya, ini top tadi. Ini kisaran ada di angka 40 derajat ya, 40 derajat sebelum TMA ya, bisa dipahami. Ini ada di angka 40 derajat sebelum TMA, itu puncak bukaan X tertinggi ya. Kemudian kita lihat X close-nya. Nah, X close, nah, sebelum clap X menutup sempurna, clap in sudah membuka ya. Ini dinamakan overlap ya. Buat teman-teman yang belum paham bisa dicek video saya sebelumnya mengenai ilmu dasar noken as ya, tapi kita tidak akan bahas itu sekarang. Kita hanya bahas mengenai durasi ya, supaya teman-teman tidak penasaran. Kemudian kita lihat X close nya, X menutup sempurna ada di berapa derajat. Nah, sampai tidak bergerak. Nah, sebentar ya. Nah, ini ya, ini top yang tadi. Ini berada di kisaran 30 derajat ya. X close berada di angka 30 derajat ya, buat teman-teman sekalian. Jadi untuk mencari durasi, caranya untuk hitungannya, sebentar saya ambil kertas ya, hanya sekedar oret-oret supaya teman-teman tahu ya, teman-teman pemula tahu, hanya sebagai dasar saja buat teman-teman juga bisa paham ya mengenai durasi noken as ya. Bentar saya cari ballpoint saya. Aduh. Ya, oke. Tadi kita catat dulu X open 60 derajat. Ini bukan angka pastinya karena kemarin sudah saya ukur dial. Itu ada angka pastinya ya, ada 60 derajat sekian, tapi kita tidak akan bahas itu supaya durasinya tidak terlalu panjang. Ini hanya sebagai gambaran ya. Ini durasi mendekati lah ya, 60 derajat X open. Kemudian kita tulis juga X close ya, X close X open 60 derajat, X close nya 30 derajat. Nah, caranya untuk mengetahui durasi sangat mudah sekali, sangat mudah dipahami dan sangat mudah diingat, yaitu caranya kita tambahkan X open 60, kemudian ditambah X close 30, kemudian ditambah 180. Ini 180 adalah setengah lingkaran atau satu kali putaran noken as ya. Nah, jadi sama dengan 6 tambah 30 90 berarti 270 ya. Nah, ini durasinya 270, ini ketemu
270 ya durasinya. Nah, ini sekedar gambaran buat teman-teman ya, untuk mengetahui durasi dari Noken As. Saya tekankan lagi, ini bukan angka pastinya dari durasi Noken As ini ya. Nah, ini sekedar gambaran, tapi perlu catatan ya, ini angka ini sudah sangat mendekati pada durasi Noken As ini ya, walaupun bukan angka sebenarnya ya, tapi ini sudah sangat mendekati ya. Nah, ini untuk yang X ya. Kemudian kita lanjut ke Noken As In ya. Nah, kita berpindah ke In. Nah, ini ya bisa dilihat teman-teman, sebelum X menutup, clap in sudah membuka ya. Ini dinamakan overlap. Nah, jadi kita lihat clap in itu saat awal membuka ya. Nah, bisa dilihat, nah, ini sudah mulai buka ya. Kemudian kita lihat, ya, ini sebentar. Nah, ini ada di angka 30 derajat ya. 30 derajat sebelum TMA, clap in sudah membuka di sini. Nah, ya. Ini topnya. Top. Clap in 30 derajat sebelum TMA sudah buka ya. Nah, kemudian kita putar lagi berlawanan arah jarum jam. Kita lihat puncak tertingginya ada di berapa derajat. Puncak tertinggi kita lihat sampai clap ini tidak bergerak. Nah, dia berhenti. Kita lihat. Nah, ini top yang tadi. Ini baut yang ini adalah topnya ya. Ini ada di angka 40 derajat ya. Ini ada di angka 40 derajat, kisaran 40 derajat ya. Ini titik tengah ya. Ini dia di angka 40 derajat ya. 40 derajat sebelum TMB ya. Sebelum TMB dia sudah buka penuh ya. Nah, jadi sebelum TMB clap in sudah membuka penuh ya, supaya gas segar itu masuk ke rong bakar ya, supaya tidak ada tendang balik keluar yang menyusup pada clap in ya. Nah, kemudian kita lihat X close-nya, kita putar berlawanan arah jarum jam juga ya. Ya, seperti ini ya. Nah, kita lihat nah, ada di sini. Ini ada di angka sini ada di angka 60 derajat, kisaran 60 derajat ya. Ada di angka kisaran 60 derajat ya. X close 60 derajat. Oke. Kita tulis lagi. Kita tulis di sini. In open 30 derajat. Kemudian in close 60 derajat. Jadi untuk mengetahui durasinya sama ya. Sama seperti yang di atas, yaitu dengan cara tambahkan 30 plus 60 plus 180 sama dengan 270 ya. Ini saya tekankan lagi, ini bukan angka yang sebenarnya, tapi angka-angka ini sudah sangat mendekati ya. Nah, untuk catatan buat teman-teman sekalian ya. Jadi saya kasih
saya kasih bocoran ya mengenai papas noken as ya. Sebenarnya apa sih fungsi dari durasi ya? Kenapa saya kasih bocoran di tengah-tengah video atau akhir video supaya teman-teman menyimak benar-benar dan tidak skip supaya ilmu yang teman-teman dapat itu tidak terbagi-bagi, jadi supaya tidak salah kaprah ya atau gagal paham ya. Jadi intinya kalau durasi, sebentar saya carikan noken cukup bagus. Jadi ya, durasi dari noken as itu adalah dimana klep awal membuka ya. Ini saya contohkan pada klep X. Klep X membuka sampai klep X menutup ya di sini. Nah, itu adalah durasi. Durasi adalah lama ya dari bukaan klep ya, bisa dipahami ya, dari lama atau seberapa lama noken as itu membuka ya. Jadi intinya itu. Kemudian apa sih untungnya durasi panjang ya? Durasi panjang itu untungnya adalah supaya kalau pada motor herek itu nafasnya panjang ya, jadi dia tetap terus nambah ya. Apa cuma itu untuk menambah nafas? Tidak ya, karena untuk memperlebar durasi atau memperpanjang durasi itu sangat terbatas ya, karena ada hitung-hitungannya nanti pada saat overlap ya. Jika durasinya terlalu panjang ya, maka ada risiko saat di overlap ya. Saat di overlap itu nanti ada tendang balik ya. Artinya ya, gas segar yang masuk pada ruang bakar itu akan terdorong kembali ke lubang intake ya atau klep in ya. Jadi gas segar yang masuk itu tidak maksimal ya. Jadi akan ada tendang balik ya. Kemudian gimana Mas kalau overlapnya tinggi? Kalau overlap tinggi itu gas cepat naik ya, tapi rentang tenaganya itu terbatas ya. Kalau overlap tinggi ini sangat bagus untuk jarak-jarak pendek, misalnya 200 meter, kemudian grass track atau road race, karena itu membutuhkan torsi yang besar, kemudian putaran RPM itu tinggi ya, bisa dipahami. Nah, kan kalau motor-motor herek ini putaran RPM-nya tidak setinggi pada motor-motor misalnya spek drag atau road race atau grass track ya. Walaupun spek road race, grass track atau itu dibatasi dengan limiter, tapi itu kalau misalnya tidak dibatasi dengan limiter itu sangat tinggi sekali ya, bisa dipahami. Nah, jadi itu tergantung kembali ke selera teman-teman, maunya seperti apa karakternya bisa dilihat atau dibuat dari noken as ya. Kemudian banyak yang bertanya dari teman-teman sekalian, Mas, lift maksimal untuk noken as Tiger itu berapa? Klep maksimal lift maksimal saya sarankan 8 ya, 8 mm itu tanpa merubah inner pair klep ya, kemudian juga awet ke seal, dan yang paling penting tanpa merubah bus klep ya.
bisa dipahami ya. Untuk noken as yang sering saya buat yang liftnya sangat ekstrim itu masih perlu beberapa perubahan ya, mulai dari beer clap, bus, kemudian cuak piston, dan pengatur setting ulang pada lebar klep ya, karena biasanya itu overlapnya akan sedikit mendekati ya. Kalau mau cari aman bisa dimodif klepnya untuk diperkecil ya. Mungkin cukup sampai sini, saya rasa sudah cukup jelas penjelasan saya. Sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan cara subscribe ya. Kemudian jika teman-teman suka video-video ini bisa tolong tambahkan like-nya ya, ataupun kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar ya. Mau pesan noken as, repair noken as seperti ini bisa langsung WA di bawah sini ya. Oke, sekian dulu dari video ini. Saya rasa durasinya sudah cukup panjang. Saya menjelaskan tadi sudah panjang lebar. Saya harap teman-teman mengerti. Kalaupun tidak mengerti bisa ulang video ini. Kalaupun masih belum mengerti, setelah mengulang video langsung bisa sharing-sharing dengan saya di WA atau di kolom komentar ya. Oke, terima kasih supportnya buat teman-teman sekalian. Saya ucapkan. Oke, nantikan video selanjutnya dari channel BMS Tech Situbondo ya, karena ini masih banyak noken keras ya di sini belum saya proses. Teman-teman sabar ya, pasti saya proses ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.